Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya. Hari ini coba dipimpin oleh Inayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Inayah sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Umi mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hana sama Ica nih. Oke, Hana sama Ica. Baik, makanya ketika antum urgent sekali atau memang sangat tidak bisa dihindari untuk keluarnya, selalu diperhatikan protokol kesehatannya yang terdiri dari apa saja? 3M, betul. M yang pertama apa? Memakai masker. Ya. Kedua apa? Menjaga jarak ya. Yang ketiga apa? Ya, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ya. Sebelum kita mengulang lagi pembelajaran yang lalu, Umi mau coba speaking dulu ya supaya kalian lebih semangat lagi. Kita mulai ya. Siap. Suatu hari ada seekor kelinci berjalan-jalan di tepi sungai. Putri, lanjutkan. Lalu kelinci tersebut bertemu dengan seekor buaya. Tiara. Kelinci berkeliling sambil menyapa hewan-hewan yang lain juga. Kelinci bertemu dengan kura-kura yang sedang berjalan. Lalu kelinci itu berkata, "Kura-kura, kamu akan kemana?" Lanjut ke Intan. Lalu kura-kura itu menjawab, "Aku akan pergi ke hutan." Kelinci dan kura-kura pun pergi ke hutan bersama untuk mencari makan. Inai. Kelinci dan kura-kura pun melihat seekor kancil yang sedang kesakitan. Lalu kancil itu menanyakan ke kura-kura sama kelinci, mereka mau ngapain ke hutan. Tepuk tangan dong untuk kalian. Terima kasih ya. Nah, alhamdulillah ya. Kita lanjut ke Umi mau mengulas dulu pembelajaran minggu lalu. Kita mempelajari tentang apa? Isi fabel. Ya, betul ya. Jadi menceritakan kembali isi fabel. Dalam kegiatan menceritakan isi fabel, apa yang harus dilakukan? Ya, bagus, dibaca dahulu ya. Nah, dibacanya harus berulang-ulang supaya kita ingat dari alur cerita teks fabel tersebut. Nah, yang kedua, apa? Watak tokohnya. Betul. Nah, setelah kita mendapatkan informasi mengenai tokoh dan wataknya, alur, ya, betul ya. Setelah urutan peristiwa, apa lagi? Amanat. Betul ya. Setelah itu bisa diceritakan kembali mengenai teks fabel yang sudah kita baca. Sekarang kita akan mempelajari mengenai KD berikutnya, yaitu menelaah struktur teks fabel. Nah, ini akan jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning mampu menyusun cerita fabel sesuai dengan urutan peristiwa, menelaah cerita yang disusun berdasarkan kaidah struktur fabel, dan menyimpulkan susunan struktur fabel dengan tepat, teliti, dan cermat. Materi yang akan kita pelajari yaitu struktur teks fabel. Di antaranya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Dalam kelompok kalian akan menyusun teks cerita fabel, kemudian memberi label dari teks cerita fabel, dan yang terakhir menelaah struktur teks cerita fabel. Langkah-langkah dari menelaah struktur teks fabel adalah mengamati teks fabel terlebih dahulu, kemudian yang kedua menyusun teks cerita fabel, kemudian yang ketiga menelaah struktur cerita teks fabel, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima mempresentasikan hasil diskusi mengenai telaah struktur teks fabel, yang terakhir mengevaluasi dan menyimpulkan hasil telaah struktur teks fabel. Prosedur penilaian adalah pengerjaan dari lembar kerja beserta didiknya, mulai dari kelengkapan isinya dan
susunan dari teks fabel. Yang kedua, ada beberapa sikap yang akan dinilai mengenai aktivitas kerjasama dalam kelompoknya masing-masing. Baik, sebelumnya Umi informasikan, jadi waktu kalian untuk mengerjakan diberi waktu selama 15 menit saja ya. Jadi nanti setelah 15 menit kalian masuk lagi ke room yang utama ini untuk menyajikan karya berupa teks cerita fabel yang sudah disusun ya dan sudah diberi label. Bisa dipahami apa yang Umi sampaikan? Paham, Umi. Ya, baik. Kita awali dengan proses mengamati sebagai bagian dari orientasi masalah yang akan kalian pecahkan di layar. Sudah Umi perlihatkan tabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia yang sudah diacak peristiwanya. Nah, ini terdiri dari 7 paragraf urutan peristiwa yang tepatnya seperti apa. Kemudian nanti ditelaah. Kita lanjut ke untuk mengerjakan penyusunan teks fabel yang sudah diacak urutan peristiwanya, kemudian menelaah, memberi label, dan menyimpulkan dari struktur teks fabel. Silakan untuk bergabung dengan teman-temannya. Yang pada suatu cerah, Ya kayaknya itu dulu. yang kedua teh yang ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Tiga, yang sang semut selalu membanggakan dirinya. Keempat teh yang pada suatu pagi sang semut kembali berjalan. Yang kelima, itulah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Yang keenam, berarti yang kemudian, yang terakhir udah ditandain. Yang orientasi yang atas, yang pertama paragraf 1, orientasi yang paragraf 2, 3, 4, yang resolusi 6, yang koda yang terakhir. Sudah sampai mana pengerjaannya? Udah semua. Sudah semua. Menyusun sudah. Sudah melabeli dengan nama dari strukturnya sudah. Yang Sudah juga. orientasi gitu kan nih. Iya, betul. Kemudian LKPD-nya jangan lupa. Komplikasi paragraf berapa? Paragraf 4. Paragraf 4. Udah sama semua kan berarti ya? Guys, bener kan? Orientasiku 1, 2, 3. Komplikasi itu 4. Resolusi itu 5, 6. Koda itu 7. Sudah selesai ya untuk pengerjaan mulai dari tadi menyusun kembali cerita teks fabel, kemudian menelaah strukturnya dan memberi label teks cerita fabel yang sudah kalian susun. Nah, sebelum mempresentasikan dari setiap kelompok hasil karya yang teks cerita fabel yang sudah disusun, coba ditampilkan di layar. Baik, alhamdulillah bagus. Kita lanjut untuk presentasi dari setiap kelompok. Silakan Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Fahira. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja. Susunan cerita yang tepat yang pertama adalah yang nomor 5, yaitu isinya pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Jadi kesimpulannya, struktur teks fabel ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Di dalam orientasi dijelaskan awalan cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat atau waktu. Lalu komplikasi yang berisi konflik atau permasalahan dalam cerita. Lalu resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah koda, yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan terdapat pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Bagus ya Hira. Tepuk tangan dulu dong untuk Hira. Begitu lengkap mempresentasikan. Ada yang menanggapi atau memberikan komentar dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Hira? Kalau Ya. fokus mau berapa kalimat? Karena
Seingat aku yang dipelajari minggu kemarin tuh cuma beberapa kali. Boleh dicontohkan, Mei, seperti apa misalnya di kelompok 2 pengerjaannya? Komplikasi misalnya, lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Dari kelompok 3 ada yang memberikan masukan atau komentarnya, silakan. Strukturnya, orientasinya dari part 1 sampai 3. Terus cuma satu paragraf, resolusi paragraf 5 sampai 6, terus kodanya paragraf 7. Terima kasih ya tadi untuk Intan, untuk Mei, kemudian satu lagi Hira sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yuk kita evaluasi dulu, kira-kira ada kesulitan nggak dari mulai menyusun sampai menelaah dan menyimpulkan? Ya, komplikasi resolusi Umi. Takut kalau saya ini udah selesai gitu konfliknya. Oh ya, jadi bingung ya menentukan bagian awal dari komplikasi dan resolusi. Caranya seperti apa tuh untuk menyelesaikan kesulitan menentukan bagian komplikasi dan resolusi? Dalam paragrafnya tadi dibaca lagi, ada nggak kalimat yang kayak konfliknya gitu? Solusinya, kalau yang ada solusinya berarti itu resolusi, kalau yang ada konfliknya berarti itu komplikasi. Mulai dari mana sih konfliknya? Dari yang ngejek bukan sih? Betul ya. Lanjut kemana tadi konfliknya? Yang semutnya jatuh ke genangan lumpur. Nah, betul. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Fabel ini? Apa? Tidak boleh sombong, boleh ngejek. Ya, betul. Harus rendah hati. Karena orang yang direndahkan sama kita bisa menolong kita. Ya, betul. Betul, Fabel itu ada apa saja? Orientasi, Ya. aplikasi, Ya. solusi, Kalau orientasi itu isinya mengenai apa? Pengenalan tokoh-tokoh. Ya. Nah, Kalau komplikasi biasanya isinya tentang apa? Konflik. Ya. penyelesaian masalah. Nah, itu ya, penyelesaian masalah. Seperti apa sih solusinya atau penyelesaian masalahnya? Dan yang terakhir apa? Koda. Dalam koda itu ada apa? Pesan moral. Atau amanat ya. Di situ juga terdapat perubahan tingkah laku dari tokoh tersebut. Oh, siapa sih yang mau menyimpulkan? Ayo, silakan. Struktur teks Fabel itu ada bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Di dalam orientasi terdapat pengenalan tokoh, latar atau waktu. Kalau komplikasi terdapat konflik, isinya terdapat konflik. Kalau resolusi, isinya terdapat penyelesaian masalah. Dan yang terakhir koda, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Terima kasih Hira, bagus ya. Nah, alhamdulillah ya kita sudah melewati satu step dari kegiatan kita mengenai telaah struktur. Nah, bagi yang masih belum sempurna lembar kerjanya tadi boleh diperbaiki ya supaya lengkap lagi jawabannya. Sebelum Umi akhiri kita merefleksi dulu ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang diperoleh hari ini bermanfaat, soalnya jadi bisa tahu di mana bagian-bagian dari teks Fabel. Terus untuk pembelajaran selanjutnya tetap muka juga sih belajarnya biar lebih gampang ngertinya. Kesannya jadi tadi seru, soalnya lebih seru soalnya tadi diskusi juga kan nih per kelompok, tapi lewat Zoom juga tuh, jadi lebih paham. Terima kasih ya yang sudah menyampaikan refleksi. Terima kasih juga tadi yang sudah memberikan masukan atau pendapatnya, yang sudah presentasi. Sudah bagus, hebat-hebat ya. Kalian juga sudah semangat untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan dalam kelompoknya. Dari Umi, satu saja sih paling sama-sama ya kita belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar ya, masih menurut bahasa atau kata-kata yang tidak bagus. Selebihnya bagus. Nah, pengerjaan LKPD juga sudah cukup baik, sudah lengkap. Ketika mempresentasikan juga sudah bagus ya. Nah, mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya juga bersemangat lagi, semakin termotivasi lagi untuk belajar meskipun pembelajarannya dilaksanakan secara daring ya. Umi informasikan dulu untuk tugas ya.
Nah, nanti kalian coba cari teks fabel dalam buku ya atau internet, lalu kalian telaah strukturnya. Tugasnya Umi tunggu dikirim di Google Classroom. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari menelaah kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks fabel. Baik, ada yang ditanyakan dulu dari rangkaian pembelajaran atau kegiatan kita hari ini? Nggak ada. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita tutup dulu dengan doa yang akan disampaikan Ganita. Terima kasih Kanita. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.